siang anak-anak. Siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah pada makan siang semuanya? Sudah belum. Kenapa belum makan ini? Tadi belum belajar project dulu. Nah, lain kali kalau pertemuan berikutnya kita mau belajar dulu, harus kita sudah punya energi. Kita harus makan biar kita belajarnya kita bisa fokus. Nah, oke anak-anak semuanya, mari sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta untuk Eli pimpin kita dalam doa. Silakan. Jangan ini mari kita bersatu dalam doa berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, anak-anak, hari ini Bapak akan memeriksa kehadiran kalian. Ance Pigai, Hadir Pak. Arkilaus, Halo Pak. kenapa tidak masuk? Tidak tahu Pak. Eline, Hadir Pak. Erni, Pak. kenapa? Pulang kampung. Erni, Pulang kampung. Erni pulang kampung ya? Iya Pak. Helena, Apa? Iriani, Hadir Pak. Jimmy, Hadir Pak. Lingga Suprayogi, Apa? Lodek Marceloka, Apa? Loisha, Apa? Rita Yurce, Hadir Pak. Siti Suda, Hadir Pak. Tistin, Apa Pak? Yosina, Alfa. Yulianti, Alfa Pak. Zaini. Alfa. Oke, jadi hari ini yang hadir cuma 6 orang ya. Bapak mau tanya dulu, ini yang tidak hadir ini alasannya kenapa? Mutabir. Kenapa itu? Apa itu muntaber? Malas, sudah datang matematika. Malas Pak katanya. Oh iya, sudah biarkan ya. Yang penting semoga minggu depan mereka bisa hadir lagi bersama-sama dengan kita mengikuti pembelajaran. Oke, anak-anak, hari ini Bapak akan memberikan materi tentang eksponen, yaitu perpangkatan. Jadi sebelum kita masuk pada materi, Bapak akan menyampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, yang pertama, kita disuruh untuk menemukan konsep bentuk suatu bilangan perpangkat dengan pemahaman sendiri. Kedua, menemukan rumus pangkat negatif, pangkat nol, pangkat positif, dan pangkat pecahan dari barisan bilangan berpangkat. Nah, kedua tujuan utama ini yang akan kita bahas pada siang hari ini. Nah, anak-anak sekalian, Bapak lihat kalian ini sepertinya jenuh nih. Jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran, Bapak ingin kita semua berdiri dulu. Bapak ada sebuah games ya, yang membuat kita bisa lebih semangat lagi belajar. Nah, oke, silakan siap semuanya. Games kita pada siang hari ini yaitu kalau Bapak bilang semut, kalian bilang besar tapi tangan kalian begini. Semut besar, besar. Kalau Bapak Bapak bilang semut itu bukan semut ya, gajah, gajah besar tapi kalian tangannya bilang seperti ini. Nah, kalau Bapak bilang semut, kalian bilang kecil tapi tangannya seperti ini ya. Kecil. Semut kecil, gajah besar. Oke. Kita akan bermain, tetapi bermainnya itu kita sambil bernyanyi. Jadi Bapak akan tunjuk siapa yang itu. Nanti dia akan misalnya Bapak tunjuk. Kita contoh dulu ya. Misalnya Bapak tunjuk Ance. Nah, Ance itu Bapak bilang gajah. Kalian Ance harus bilang besar, gitu ya. Oke, fokus ya. Kita nyanyi dulu. Semut, 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 gajah, sama nyanyi. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah. Gajah, 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 semut. Semut besar. Oh, tidak mau. Oke, ulang lagi. Semut, 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 gajah. Gajah, 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 semut.
Semut kecil, pangkatnya kecil. Ya, tukar lagi ya, supaya kalian harus fokus semua. Gajah, 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 semut, 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 gajah. Gajah, 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 Oke, baik. Games kita sudah cukup. Itu hanya menghibur suasana kita biar kita bisa saling senang-senang saja, ya. Oke, anak-anakku sekalian, kita akan masuk pada pembelajaran yaitu tentang eksponensial. Nah, di sini eksponensial itu adalah suatu, berbicara tentang eksponen, kita harus itu adalah sesuatu yang digunakan dalam bentuk penyederhanaan perkalian berulang. Jadi dalam artian begini, eksponen itu digunakan untuk menulis bentuk sederhana dari perkalian berulang. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Kalau misalnya Bapak mau tanya, ya, Bapak mau tanya di sini, kalau 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan berapa? 8. 16. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Nah, yang menjadi pokok utama kita di sini itu bukan berapapun 2 kali 2 ini yang menjadi pokok utama pembahasan kita pada siang hari ini. Kita akan tahu 2 ini dikali sebanyak berapa kali? 4. Nah, 4 berarti 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, disinilah yang inilah menjadi pokok tujuan utama pembelajaran kita, yang itu berarti perpangkatan. Nah, oke, anak-anak sekalian, Bapak sudah membagi lembar pengamatan. Silakan kalian menganalisis, mengamati, ya, bagaimana cara kalian mau menemukan sebuah konsep, ya, konsep dari perpangkatan itu sendiri. Silakan kalian boleh perhatikan masalah yang diberikan, ya. Silakan diamati apa yang kalian ketahui. Silakan. Jika kalian mau mencari sumber lain, silakan kalian boleh mencari dengan cara kerja kalian sendiri menggunakan handphone, internet. Silakan kalian boleh mencari sumber referensi lain dengan cara pengerjaan yang sudah. Yang tidak dimengerti silakan kalian bertanya. Nah, dari masalah tersebut kira-kira informasi apa yang kalian dapat? Ya, 2020 pukul 6.00 waktu Indonesia Timur. Ia memiliki 100 bakteri. Nah, setelah 12 jam bakterinya sudah berkembang menjadi 300. Pada tanggal 3 Januari 2020 pukul 6.00 waktu Indonesia Timur, bakterinya sudah menjadi 8.100. Nah, jadi pertanyaannya, peneliti ingin mengetahui formula perkembangan bakteri setiap harinya. Sudah ada cara yang Bapak buat pembahasannya, ya. Silakan kalau ada yang masih bingung silakan bertanya. Silakan kalian amati dari kedua pertanyaan itu. Terhadap golpe. Jangan yang aku pernah. Ada ke mana ke? Pantau aja. Ih. Silakan, ada yang sudah bisa mendapatkan informasi dari menggunakan cara lain atau di mana? Di pertanyaan bakteri, ya. Dan setelah 12 jam bakteri itu menjadi 300 bakteri. Nah, bakterinya berkembang menjadi 300 bakteri. Artinya
dalam 12 jam bakteri itu menjadi 300 bakteri. Ya, dalam 12 jam. Itu artinya setelah 12 jam bakteri itu berkembang 3 kali lipat. Ya. Karena di tanggal 1 Januari awalnya ada 100 bakteri. Nah, setelah 12 jam itu berarti kan itu kan dari pukul 18.00. Nah, itu bakterinya menjadi 300 bakteri. Nah, oke, itu 12 jam. Setelah 12 jam bakterinya menjadi 300. Artinya bakteri itu sudah menjadi berkembang sebanyak 3 kali lipat. Nah, di sini teman-teman. Oke, oleh sebab itu formula anak-anak. Oleh sebab itu formula dari pertanyaan yang pertama yang kita bentuk anak-anak, di situ ada yang pertama yang pertama itu ada 100 bakteri kita dikalikan dengan 3 kali lipat, berarti 3 pangkat N di sini. Nah, inilah bentuk formula dari pertanyaan yang pertama gitu. Nah, berikut kedua itu disuruh untuk jika peneliti ingin menghasilkan 72.900 bakteri, maka minimal ia membutuhkan waktu berapa hari. Nah, artinya kita bisa melihat memakai formula yang pertama ini dengan menghasilkan 72.900. Jadi misalnya cara pengerjaannya adalah 100 dikali dengan 3 pangkat N sama dengan 72.900. Nah, di sini anak-anak sekalian, kita bisa perhatikan 3 dipangkatkan dengan N itu sama dengan 72.900 dibagi dengan 100. Pak, kenapa dibagi dengan 100? Iya, karena di sini bentuknya perkalian, kita lewati sama dengan akan berubah menjadi pembagian. Maka 3 pangkat N itu sama dengan, ini bisa kita coret 02-nya ya, sehingga menjadi 729. Nah, anak-anakku sekalian, kenapa 729 itu yang mau kita cari? Kan pangkatnya di sini N yang kita cari. Setelah 12 jam dia akan berkembang berapa kali lagi untuk menghasilkan 72.900. Nah, di sini anak-anakku, si Rita tolong untuk jangan bermain HP ya, fokus untuk belajar. Mahasiswa telat. Loisya, dari mana saja kamu? Maaf Pak, terlambat. Buat apa di rumah jadi terlambat? Tadi makan. Nah, sebagai hukuman, kamu silakan berdiri di depan sini. Ya, silakan berdiri di depan sini. Menyanyi sambil joget. Ya. Menyanyi Bapak. Kalian berdiri di depan, kamu berdiri di depan sini. Menyanyi sambil joget. Silakan kamu menghafal perkalian 3 sampai dengan perkalian 3 saja. Perkalian 3. Iya. 1 kali 3, 3, 2 kali 3, 6, 3 kali 3, 9. Bersama dengan? Kan mengapa? Silakan diulangi. 1 kali 3 sama dengan 3, 2 kali 3 sama dengan 6, 3 kali 3 sama dengan 9, 4 kali 3 sama dengan 12, 5 kali 3 sama dengan 15, 9 kali 3 sama dengan 27, 10 kali 3 sama dengan 30. Oke, lain kali jangan lagi terlambat ya kalau guru sudah masuk dalam ruangan. Iya Pak. Oke, silakan duduk kembali. Makasih Pak. Sama-sama. Oke, kita lanjut anak-anakku sekalian. Di sini 729 itu kita akan membuat dia dalam bentuk pangkat. Nah, dalam arti kira-kira nih 729 itu berapa pangkat berapa yang menghasilkan 729. Nah, anak-anakku sekalian, kalau kita berpatokan pada bentuk soal seperti ini, kita perhatikan ya. Di sini itu bilangan yang menjadi bilangan pokok dari pangkat itu adalah 3. Nah, anak-anakku bisa perhatikan bahwa kita bisa merubah 729 itu berapa dipangkatkan dengan berapa yang hasilnya 729. Kalau misalnya kita sudah perhatikan 3 di sini, berarti sebelahnya ini juga harus kita perhatikan di sini pasti akan menjadi
3. Sehingga 729 itu 3 pangkat berapa yang hasilnya 729? Nah, 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 yang hasilnya 729. Nah, anak-anakku sekalian, kalau misalnya bilangan pokok di sebelah ruas kanan itu sama dengan ruas kiri, berarti sistemnya tinggal kita hilangkan atau kita coret, sehingga N-nya itu menjadi sama dengan 6. Nah, seperti itu. Nah, ini berarti bahwa setelah 12 jam bakteri itu berkembang biak dan sebanyak diurut 6 kali, ya, ke 6 kali bakteri itu berkembang ke 6 kalinya dengan mendapatkan bakteri berkembang ke 6 kalinya dengan menjadi 72.900. Artinya anak-anakku sekalian, kenapa dia berkembang seperti itu? Artinya dari 72.900 itu, nah kita bisa tahu bahwa kira-kira berapa hari dia berkembang, bakteri itu berkembang sehingga mendapatkan 72.900. Nah, di situ di pokok permasalahannya dibilang bahwa setelah 12 jam, ya, setelah 12 jam bakteri menghasilkan setelah 12 jam dari GN, ya, GN ya. Nah, itu artinya bakteri itu berkembang 3 hari setelah tanggal 1 Januari. Setelah tanggal 1 Januari. Nah, 1 Januari. Nah, kalau setelah 3 hari setelah tanggal 1 Januari itu berapa? 3 hari setelah tanggal 1 Januari. Anak-anak, silakan perhatikan 3 hari setelah tanggal 1 Januari itu berapa? 6. Nah, kok 3 hari setelah tanggal 1 Januari? 3 hari setelah 100. 3 hari setelah tanggal 1 Januari itu tanggal berapa? Tanggal 4. Tanggal 4. Loisha ini, Pak. Silakan kasih. Nah, 3 hari setelah tanggal 1 Januari itu berarti tanggal 4 Januari. Nah, ini yang dicari anak-anak, ya. Ini yang dicari. Inilah konsep bagaimana kita mau menemukan konsep eksponen itu, ya. Dari konsep eksponen kita bisa mengetahui bahwa ternyata bakteri itu berkembang dalam bakteri itu berkembang 4 hari sehingga menghasilkan dalam 12 jam itu menghasilkan 72.900, ya. Dari situ anak-anak bisa paham? Bisa paham. Nah, kalau kalian bisa paham, kita akan masuk langsung pangkat 0 pada pembahasan yang pertama ini, yaitu tentang pangkat 0. Silakan Rita, tolong hapus papan dulu. Kita akan masuk pada materi. Oke, makasih Rita. Ya, anak-anakku, kita akan masuk pada materi, yaitu pangkat 0. Yang pertama, pangkat 0, ya. Nah, di sini sifat-sifat yang harus kalian mohon maaf, kita akan masuk pada ini pangkat 0 adalah yang kedua. Kita akan masuk dulu pada pangkat bulat negatif, ya. Akan masuk pada materi kita, pokok pembahasan kita di tujuan pembelajaran kita yang kedua tadi. Nah, yang pertama ada pangkat bulat negatif. Nah, anak-anak, di sini ada sifat yang membuat sebuah sifat yang kita harus gunakan dalam menemukan soal yang terkait dengan pangkat bulat negatif, yaitu misalnya saya punya sifat pertama. Anak-anak ingat sifat-sifat ini boleh kalian tulis karena sebentar ada pertanyaan tentang sifat-sifat ini. A pangkat negatif N itu sama dengan A pangkat
A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A dipangkatkan dengan N. Nah, anak-anak, kita boleh perhatikan di sini, jika A pangkat negatif N itu sama dengan 1 pangkat negatif 1 per A pangkat N, itu halnya sama dengan 1 per A dikali dengan 1 per A dikali dengan titik-titik kali dengan 1 per A. Ini tuh sebanyak N faktor. Ya, ini sebanyak N faktor. Ya. Jadi kalau berapapun nilai N ini yang kita tahu bahwa dia akan mengalihkan sebanyak berapa nilai N itu. Nah, sehingga anak-anak kita bisa ketahui bahwa kalau misalnya 1 dikali dengan 1 berarti hasilnya akan menjadi 1 per, kalau A nya tetap ya A kali A kali A kali A, ini A nya yang dibagi dikalikan sebanyak N faktor. Nah, sehingga ini menjadi 1 per N faktor. Kalau misalnya A dikali-kali dengan A, ya berarti kita belum ketahui N nya berapa, kita buat berarti A dipangkatkan dengan N faktor gitu. Kalau A dikali dengan A kali A kali A sampai dengan N faktor, berarti 1 per A pangkat N. Nah, seperti itu. Oke, ini untuk sifat yang pertama. Kita akan masuk pada contoh. Negatif 3 dikalikan dengan X pangkat negatif 3 dikalikan dengan Y pangkat 4. Nah, anak-anak perhatikan di sini. Kalau misalnya kita ketahui misalkan nilai X-nya sama dengan negatif 2, Y sama dengan 2, tentukan nilai dari X pangkat negatif 3, Y pangkat 4. Nah, kalau kita melihat bahwa X pangkat negatif 3 ini kan merujuk pada pangkat bulat negatif, berarti kita bisa membuat X pangkat dengan negatif 3 ini kan sama dengan, Siti sudah tolong perhatikan, jangan terlalu serius main HP dulu ya, karena pembelajaran itu kalau kita serius berarti kita akan pahami ya. Oke, kita akan jawab sama-sama penyelesaian. Sehingga kita perhatikan di sini kan X pangkat negatif 3 itu menggunakan pangkat bulat negatif. Nah, maka kita bisa tulis bentuknya itu seperti yang ini ya, pangkat ini ya, karena A pangkat negatif N itu kan sama dengan yang ini ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, maka 1 per X pangkat X pangkat minus 3. Kenapa minus 3? Kalau dia sudah bentuknya seperti ini berarti dia akan pangkatnya itu di bawah, dia tidak pangkat negatif lagi kan? Pangkat 3. Nah, begitu. Sehingga dikalikan dengan Y pangkat 4. Nah, maka kita bisa masukin, substitusikan nilai X-nya berapa? 1 per nilai X-nya berapa? 2. Negatif 2 pangkat 3 dikalikan dengan Y-nya berapa? 2 pangkat 4. Nah, maka hasilnya 1 per negatif 2 pangkat 3 berapa? 6 dari mana? Minus 8. Ya, kalau negatif 2 pangkat 3 itu sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2, hasilnya sama dengan negatif 8. ya. Kalau negatif kali negatif kan positif. Positif kali negatif berarti 2 kali 2 4 kali 2 8, negatif 8 sama dengan negatif 8. Dikalikan dengan 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 4 berarti 2 kali sebanyak 4 kali ini. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16. Berarti di sini sama dengan 16. Maka kita bisa menulis negatif dari 1 per 8 dikali dengan 16 sama dengan negatif 16 per 8. Maka hasilnya sama dengan, ayo berapa? 2. Iya, berapa? Negatif 2. Iya, negatif 2. Oke, sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, luar biasa. Ya, kita 0 ini itu kalau misalnya ada sebuah sifat ya, misalnya A dipangkatkan dengan 0, itu hasilnya akan sama dengan 1.
Pak Guru, kenapa A pangkat 0 sama dengan 1? Iya, karena yang menjadi topik utama, semisal begini anak-anak, A dipangkatkan dengan N dibagi dengan A dipangkatkan dengan N, itu kan sama dengan A dipangkatkan dengan, kalau pembagian pangkatnya akan menjadi dikurangi, ya. Berarti N kurang N itu kan sama dengan A pangkat 0 kan, ya. Kalau dipangkatkan itu sama, maksudnya yang menjadi pangkatnya itu sama, misalnya 3 dikurangi 3, otomatis kan hasilnya sama dengan 0 kan, habis kan. Nah, yang menjadi hasil dari kenapa dia A pangkat 0 itu selalu 1, ini yang membuat dia itu A menjadi A pangkat 0 itu sama dengan 1. Karena A pangkat N per A pangkat N itu kan sama dengan 1. Ya, karena sama. Semisal Bapak punya pertanyaan, 1 per 1 sama dengan berapa? 1. Nah, Bapak punya pertanyaan lagi, A per A sama dengan berapa? A per A sama dengan berapa? 1. Berapapun yang dibagi, ya, yang dibagi dengan bilangan itu sendiri, hasilnya akan sama dengan 1. Paham anak-anak? Paham, Pak. Semisal Bapak punya pertanyaan, kalau 999 dipangkatkan dengan 0, berapa hasilnya? 1. Oke. Kalau 1001 pangkat 0, hasilnya berapa? 1. Oke, baik. Sampai sini paham? Pangkat 0? Paham, Pak. Berikut sifat-sifat pangkat bilangan bulat positif. Ini sudah dicatat, anak-anak? Oke, silakan ditulis dulu. Nah, di sini anak-anak, yang pertama ada sifat yang pertama, semisal A dipangkat dengan M dikalikan dengan A pangkat N, itu hasilnya sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Pak Guru, kenapa A dipangkatkan dengan N? A pangkat N kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, anak-anak, perhatikan konsepnya itu seperti ini. Semisal A dipangkat M itu kan sama dengan A kali A titik-titik kali A. Ini sebanyak M faktor dikalikan dengan A pangkat N itu kan sama dengan A kali A titik-titik kali A sebanyak N faktor. Nah, sehingga ini bisa kita gabungkan, ya anak-anak. Misalnya di sini itu berarti A kali A kali A kali A kali A kali titik-titik kali A, ya. Ini tuh sama dengan M ditambah dengan N faktor, ya. Ini hasil dari M ditambah dengan M faktor. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan, anak-anak, tolong fokus di depannya, ya. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa A itu sama dengan pangkat dari M ditambah dengan N. Seperti itu. Konsep ini silakan kalian tulis, karena nanti sebentar ada pertanyaan juga seperti ini. Silakan nanti kalian akan kerjakan. Oke? Berikutnya kita akan masuk pada sifat yang selanjutnya. Sifat 2, ya. Sifat 1 ini, sifat 2. Semisal A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi dengan N, ya. A pangkat M dikurangi dengan N. Nah, Pak, kira-kira konsepnya seperti apa nih kalau seperti bilangan yang sifat yang pertama? Oke, kita perhatikan anak-anak. Jika misalkan A pangkat N, ya, misalnya A pangkat N berarti A kali titik-titik kali A. Ini sebanyak M faktor. Nah, per A kali A titik-titik kali A sebanyak N faktor. Nah, anak-anak, kita boleh perhatikan kenapa dia menjadi kurang, ya. Kalau pembagian itu kalau misalnya sama, anak-anak, berarti konsepnya akan kita bisa menghilangkan sistemnya, ya.
Kalau misalnya sama, di sini saya A, ya. Nah, kita boleh masih sistemnya itu kalau misalnya sama, berarti kita bisa saling menghilangkan. Sehingga kita menarik kesimpulan bahwa A itu sama dengan M dikurangi dengan N, seperti itu. Semisal kalau kita masuk pada contoh ya. Misalnya gini, contoh. Misalnya 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 3, itu kan sama dengan 2 pangkat 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 1, 2, 3, 4, 5 per 2 kali 3 2 kali 2 kali 2. Nah, kita bisa lihat di sini karena sama, jadi kita bisa coret ya di sini. Nah, sehingga sisanya berapa? 2 pangkat. Nah, 2 pangkat 2 hasilnya. Ya, ini yang mengakibatkan mengapa sampai A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan 2 kita boleh buat yang baru. 2 pangkat 5 dikurangi 3 sama dengan 2 pangkat 5 kurangi 3 berapa? 2. Ini sebagai bukti. Ini dua cara seperti ini. Oke, sampai sini bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Oke. Kita akan masuk pada sifat yang semisal A dipangkatkan dengan M, dipangkatkan lagi dengan N, maka ini sama dengan A pangkat M dikali dengan N. Saya punya contoh A pangkat 3, Bapak punya contoh ya. A pangkat 3 dikali dengan dipangkatkan lagi dengan 2, hasilnya menjadi A pangkat 3 tambah 2. 3 kali 2. Nah, 3 kali 2 berapa? 6. Nah, seperti itu saja untuk sifat yang ketiga. Oke. Begitu juga dengan A pangkat N, berarti itu dikalikan dengan berapa? Sebanyak N faktor. Ya, contohnya seperti ini misalnya. A kali titik-titik A. Nah, ini sebanyak N faktor. Ya. Misal lagi A kali A kali A kali A titik-titik kali A itu sebanyak M faktor. Semuanya ini itu akan dibagi dengan sebanyak N faktor. Nah, sehingga anak-anakku sekalian, kita bisa perhatikan bahwa kalau misalnya ini seperti pada sebanyak N faktor, semuanya itu akan menjadi, kalau misalnya di sini sebanyak M faktor, berarti di sini bisa jadi A kali A kali titik-titik kali A per bukan per ya, ini itu sebanyak M ditambah dengan N faktor. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kita boleh ini bukan M tambah ya. Kalau misalnya dia bentuknya perkalian, jadi M kali N faktor. Seperti itu. Nah, sehingga kalau misalnya M kali N faktor berarti kan menjadi A pangkat N dipangkatkan lagi dengan N itu sama dengan A pangkat M dikali dengan N. Lihat saja fokus pada berapa faktornya itu. Oke, sampai sini paham anak-anak? Itu untuk menemukan konsep pada sifat yang ketiga. Nah, terima kasih. A dipangkat dengan M per N itu sama dengan A dipangkatkan dengan 1 per N dalam kurung pangkat M. Nah, ya, sehingga kita bisa menemukan sebuah konsep. Contohnya seperti ini, ya, anak-anak. Misalnya 2 pangkat 2 per 3 itu sama dengan 2 pangkat 1 per N-nya berapa? 3 pangkat 2. Kita bisa buat seperti itu, ya, kalau lebih mudahnya, ya. Nah, anak-anak, pada sifat yang di sini ada definisi mengatakan bahwa misalkan A adalah bilangan real dan A tidak sama dengan 0, A lebih dari 0,
Ya, misalnya A adalah bilangan real. Bapak boleh tulis ya biar teman-teman bisa tahu semuanya. Sama dengan 2, dimana A pangkat P per Q itu sama dengan C, sehingga bisa ditulis anak-anak bahwa C sama dengan akar dari Q A pangkat P. Nah, kalau misalnya anak-anak perhatikan di sini ya, contoh kita merujuk pada contoh di sebelah sini ya. Kita merujuk pada contoh. Bapak punya pertanyaan, 2 pangkat 1 per 2 itu sama dengan berapa? Kalau kita mau buat ke bentuk akar. 2. Akar dari akar dari 2 saja. Pak, kenapa akar 2? Mana 2-nya, Pak? Ya, akar itu kan lawannya pangkat 2. Ya. Kalau misalnya 2 pangkat 3 per 4, berarti akar berapa nih? Akar 4 dari 2 pangkat 3. Ya. Kalau misalnya 2 pangkat 5 per 2, berarti akar 2. Akar dari 2 pangkat 5. Itu aja. Oh, 2-nya enggak usah. Iya, karena kan akarnya itu sama dengan pangkat 2, sama ya. Nah, kalau misalnya Bapak tanya lagi, 2 pangkat 1 per 3, berapa nih? Akar dari 3 Akar 3 dari 2. 2 pangkat 1, bisa tulis 2 pangkat 1 atau 2 saja ya. Oke, sampai sini bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Oke, baik. Terima kasih anak-anak sekalian. Pertemuan Bapak itu kan sampai 2 jam ya. Jadi kalian boleh perhatikan lagi. Saya bertanya tadi. Silakan. Misalnya begini Pak, kan situ kan sifat yang kedua itu kan A pangkat M per A pangkat N misalnya kalau misalnya situ 2 pangkat 5 terus dibagi dengan 3 pangkat 3, itu biasanya soalnya beda begitu Pak. Itu nanti kita apakan begitu. Jadi ada contoh soal 2 pangkat, contoh soal ya. Iya. 2 pangkat 5 2 pangkat 5 per 3 pangkat 3, misalnya soalnya kayak begitu. Nah, anak-anak, ini itu sifat yang berlaku pada bilangan pokok yang sama ya. Kalau berbeda seperti ini, pertanyaan yang bagus ya. Kalau berbeda seperti ini, maka tidak bisa kita mengoperasikan atau kita menjabarkan. Tidak bisa, karena pangkatnya, bilangan pokoknya itu berbeda. Yang di atas 2, yang di bawah 3. Seperti itu. Paham anak-anak? Paham Pak. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang Bapak akan membentuk kalian dalam kelompok. Silakan 3 orang, 2 kelompok saya cukup. Ya, silakan. Silakan bentuk 2 kelompok. Nah, Bapak akan menyuruh kalian, silakan kalian mengisi lembar LKS ini. Silakan kalian mengisi lembar LKS itu. Ya, di pertanyaan yang pertama, anak-anakku perhatikan, itu kalian disuruh untuk membuktikan bahwa mengapa A pangkat M lebih dari A pangkat M. Ya, silakan kalian buktikan. Kalian boleh mengisi titik-titik yang sudah Bapak sediakan itu. Nah, dan yang D itu kalian terapkan menggunakan sifat-sifat yang tadi. Semisal yang nomor 1 menggunakan sifat apa, kalian boleh tulis menggunakan konsep-konsep tersebut. Maka yang tadi Bapak bilang, kalian tulis sifat-sifat yang telah Bapak ajarkan tadi. Oke, waktu kalian 5 menit. Silahkan dikerjakan. Teman kelompok kalian, jangan ada yang saling membuat gaduh. Tolong fokus pada Berarti Pak yang nomor 1 itu kita jabarkan saja ya? Iya, sesuai dengan yang titik-titik yang sudah Bapak buat itu. Silakan diperhatikan, kalian boleh isi. Tolong anak-anak ya, jangan
terlalu fokus bermain HP dulu. Silakan kalian kerjakan gambar kerja itu, ya. Perhatikan. Isi sesuai kemampuan kalian ya anak-anak. Hati-hati jangan sampai melenceng dari pertanyaan yang sudah diberikan. Dijawabnya di bagian belakang ya. Lihat sifatnya, perhatikan sifatnya. Kalau pembagian pangkatnya diapakan? Silakan dikerjakan. Silakan kalian saling berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Terapkan sifat-sifat yang telah Bapak ajarkan tadi. Kalau untuk yang pertama, kalian diminta untuk membuktikan mengapa A pangkat N lebih dari A pangkat M. B, kalian disuruh untuk menerapkan. Boleh mencari hasilnya, tetapi harus sesuai dengan sifat-sifat yang telah Bapak ajarkan tadi. Waktu kalian tinggal 3 menit lagi. Saling membantu ya, karena mengerja kelompok itu bukan kerja sendiri-sendiri, tapi yang namanya kerja kelompok berarti kalian disuruh untuk bekerja sama. Silakan. Nanti Bapak yang terbut gitu, dia yang foto 2 pangkat 2 yang berat dikali 2 pangkat 5 berapa? Bisa kita dapat kira-kira Pemahaman kalian sendiri, jadi apa yang kalian tahu, silakan kalian tuangkan di situ. Tentang pemahaman bagaimana kalian mau membuktikannya dengan pemahaman kalian sendiri. Kelompoknya ini Iriani untuk mempresentasikan di depan teman-teman. Silakan. Tidak apa-apa, Bapak tidak menilai salah atau benarnya, tapi Bapak akan menilai bagaimana kalian mau mempunyai keberanian untuk mempresentasikan hasil kalian kerja kelompok kalian. Silakan kalian bertiga sama-sama maju. Iya, kalian boleh silakan untuk teman kelompok yang lain untuk menanggapi hasil dari teman kalian. Boleh, silakan dibacakan.
Sesuai kemampuan kalian anak-anak. Jadi sudah kalau bisa terjawab ya tidak apa-apa, ya tidak terjawab baca saja. Baca saja. Baca saja. Terus kita lagi. Silakan untuk kelompok yang lain menanggapi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 mau membacakan hasil diskusi kami. Jadi yang pertama itu membuktikan jika A anggota R, A lebih dari 1 dan N lebih dari M, maka A pangkat N lebih dari AM. A pangkat N. Nah, karena A lebih besar 1 dan N lebih besar dari M, maka N kurang M lebih besar dari 0, dan N pangkat N A pangkat N lebih besar 0, maka A pangkat M lebih besar dari 0. Akibatnya berlaku yang pertama itu A pangkat N per A pangkat M sama dengan A pangkat N kurang M. Terus yang kedua, A pangkat N per A pangkat M lebih besar dari A pangkat N kurang M. Dan yang ketiga, A pangkat N per A pangkat M kali A pangkat N kurang M lebih besar dari N kurang M kali N kali M. M itu. Sudah yang keduanya. Yang kedua, terapkanlah kebenaran sifat eksponen untuk menentukan hasil operasi bilangan pada soal yang disajikan berikut ini. Ujilah kebenaran hasilnya. Nomor 1, A pangkat 2 kali 2 pangkat nomor 1, 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 5 sama dengan 4 kali 3 pangkat 32. Oh, 32 sama dengan 128. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 2 Pangkat 2 pangkat 5 kurang 5 sama dengan 2 pangkat 5 kurang 5 sama dengan 2 pangkat 0. terus yang kedua. Ya, itulah hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Terima kasih untuk teman-teman dari kelompok 1 yang sudah memberikan jawabannya. Ya, anak-anak, sekarang kalian boleh mengumpulkan hasil kerja kalian. Sekarang dikumpulkan. Kelompok 2, silakan dikumpulkan. Baik, terima kasih. Hari ini kalian sudah beranikan diri untuk menjawab bagaimana cara kalian mau mengerjakan sebuah konsep matematika itu. Kalian boleh menemukan ya anak-anak. Sekarang Bapak mau tanya ya, kalau misalnya A dipangkatkan dengan M dikurangi dengan A pangkat N, itu sama dengan berapa? A pangkat N kurang A pangkat M sama dengan berapa? Ya, jangan sampai salah-salah ya. Karena salah berarti nanti akan salah juga jawabannya ya. Oke. Berikut kalau misalnya 2 pangkat 5 dikali dengan 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 5, hasilnya berapa itu? 2 pangkat 7. Iya, 2 pangkat 7. Kalau 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 5, hasilnya berapa? 2 pangkat 5 bagi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 1. 2 pangkat 0. Iya, 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berapa? Nah, 2 pangkat 0 1. Seperti itu. Oke.
Anak-anak, dari hasil kalian ini, Bapak mau tanya dulu, ada yang bisa membuat kesimpulan? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Dari kelompok yang tadi presentasi, silakan ada yang memberikan kesimpulan menurut kalian. Ayo. Lihat pangkatnya dijumlahkan, kalau di pembagian pangkatnya dipakai seperti dikurangi, seperti itu. Oke, baik anak-anak, apakah ada kalian bisa menarikkan kesimpulan dari tempat kerja kalian ini? Ada yang bisa? Silakan. Ayo, ada yang bisa? Siti sudah. Kesimpulannya, Bapak ingin sekali melihat, Bapak melihat dari cara kalian ini sudah sangat baik. Nah, namun ada dua soal yang akan kita jawab sama-sama, ya. Dan Bapak minta untuk kesediaan teman-teman anak-anak semua, bahwa masih banyak yang belum menguasai konsep eksponen itu, ya. Jadi Bapak akan memberikan contoh-contoh soal yang mana kita akan bahas secara bersama-sama. Kan ya, sama-sama contoh soal. Yang pertama, soal yang pertama, 3A pangkat negatif 2 B kali C pangkat negatif 3 per 24 pangkat A pangkat 5 B pangkat negatif 3 kali C dipangkatkan dengan negatif 1. Soal nomor 2, 5X tambah 1 ditambah dengan 5 pangkat 2 kurang X sama dengan 30. Nah, anak-anak, ini ada dua soal yang mana kita akan secara bersama-sama mengerjakannya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan. Di sini Bapak akan memberikan pengerjaan cara satu. Semisal kalau misalnya ada 3A dipangkat dengan negatif 2 B kali C pangkat negatif 3 per 24 A pangkat 5 B pangkat negatif 3 kali C dipangkatkan dengan negatif 1. Itu hasilnya sama dengan, ini cara yang satu ya, 3 kita saling memisahkan semuanya, ya. Semua bilangan kita pisahkan. Jadi 3 per 24 kita pangkatkan dengan negatif 1. Karena ini semua, kalau pangkat negatif 1 ini mewakili semuanya. Jadi 3 pangkat. Oke, anak-anak, kita akan masuk pada cara yang pertama. Semisal 3 pangkat negatif 1, 24 pangkat negatif 1 juga. Karena negatif 1 ini mewakili semuanya. Terus A dipangkatkan dengan negatif 2 kali negatif 1 per A dipangkat dengan 5 kali negatif 1. B dipangkatkan dengan negatif 1 per B ini kan 1, tapi tidak ditulis pangkatnya kan, sehingga 1 dikali dengan negatif 1, dan B dipangkatkan dengan negatif 3 kali negatif 1. C dipangkatkan dengan negatif 3 kali negatif 1 per C dipangkatkan dengan 1 kali negatif 1. Nah, ini kita sudah pisahkan semuanya, sehingga kita bisa membuat ini. Kalau negatif 3 pangkat negatif 1 ini, kita masih ingatkan pangkat bulat negatif itu berarti 1 per 3 per 24 ini adalah 1 per 24. Nah, 24. Sedangkan A dipangkatkan dengan negatif 2 berapa? A negatif 2 kali negatif 1 berapa? A pangkat negatif 2 kali negatif 1 berapa? Hah? Negatif 2 kali 2 3A pangkat negatif 2 B kali C pangkat negatif 3 per 24 A pangkat 5 B pangkat negatif 3 kali C dipangkatkan dengan negatif 1. Ini cara kedua. Anak-anak tolong perhatikan ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini kita fokus pada negatif 1. Kalau di luarnya pangkat negatif 1, kita tinggal membalik. Ya, kita tinggal membalik. Sehingga menjadi 24. A pangkat 5, B pangkat negatif 3, C per
3A pangkat negatif 2 B pangkat B kali C pangkat negatif 3. Sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya 24 dipisahkan per 3 A pangkat 5 karena bentuknya pembagian pangkatnya dikurangkan, kurangi negatif 2. B pangkat negatif 3 kurang berapa? 1. C pangkat 1 kurang negatif 3 sehingga 24 bagi 8. A pangkat 7. B pangkat 4. C pangkat 4. Nah sehingga menjadi 8 A pangkat 7 C pangkat 4 per B pangkat 4. Sama kan? Lebih simpel yang mana? Nah, lebih paham yang dari sebelah sini. Lebih paham cara yang pertama kebanding cara ini, lebih simpel yang ini. Anak-anak, yang pertama harus kita perhatikan kalau cara yang ini kita fokus ke yang negatif satunya. Kalau negatif pangkatnya negatif 1 berarti kita tinggal balik. Ya, kita tinggal balik berarti yang di bawah jadi yang di atas jadi yang di bawah. Maka setelah itu tinggal kita menggunakan konsep dari pembagian pangkatnya. Oke? Iya, Pak. Kita masuk pada pertanyaan yang kedua, soal yang kedua. X tambah 1 ditambah 5 pangkat 2. Oke. Yang soal kedua di sini itu adalah 5 pangkat X ditambah dengan 1 ditambah dengan 5 pangkat 2 kurang X sama dengan 30. Silakan diperhatikan. Nah, anak-anak, kalau kita perhatikan bahwa pangkatnya itu dijumlahkan, otomatis itu per kalian. Berarti kalau ini berarti kan sama dengan 5 pangkat X dikali dengan 5 pangkat berapa nih? 1 kan? Ya. Ditambah dengan 5 pangkat, kalau pangkatnya dikurangi berarti bentuknya pembagian. 5 pangkat 2 per 5 pangkat X sama dengan 30. Nah, sampai sini bisa dimengerti? Nah, kalau pangkatnya itu dijumlahkan berarti 5-nya bentuknya per kalian. Kalau pangkatnya dikurangi bentuknya pembagian. Sekarang Bapak punya pemisalan 5X itu sama dengan A. Ya. Kita misalkan 5X sama dengan A, otomatis kita masukin nilai 5X dengan A, berarti sama dengan berapa nih? A kali 5 pangkat 1 ditambah dengan 5 pangkat 2 berapa? 5 per 5 pangkat X sama dengan A kan? Sama dengan 30. Oke. Anak-anak, ini kita kalikan dengan A biar kita mau menghilangkan nilai A yang ini. Kalau A dikali A berarti A kuadrat dikali dengan 5. Sorry, ini harus kalikan dulu ya, 5 kali A. Jumlahkan, maka dia akan menjadi 5 pangkat X dikali dengan 5 pangkat 1 ditambah dengan 5 pangkat 2. Ini kan bentuknya pangkatnya pengurangan, berarti bentuknya pembagian per 5 X sama dengan 30. Nah, semisal 5 pangkat X itu sama dengan A, kita masukin pemisalannya. A kali 5 ditambah dengan 5 pangkat 2 berapa? 25 per 5X nya sama dengan, kita ganti dengan A sama dengan 30. Nah, sekarang 5 kali A berapa? 5A ditambah 25 per A sama dengan 30. Nah, anak-anak, kita harus mengalihkan ini dengan A supaya A-nya di sini bisa dihilangkan. Nah, sehingga dia tidak menjadi bentuk pecahan. Nah, di sini A kali 5A berapa? 5A ditambah dengan 25A per A sama dengan 30 kali A. Nah,
Sehingga ini menjadi 5A pangkat 2 ditambah dengan A dengan A kan sama, bisa kita coret sehingga menjadi 25 sama dengan 30A. Nah, anak-anak kita bisa memindahkan 30A ini ke ruas kiri dengan cara seperti apa? 5A kuadrat ditambah dengan 25 kurang 30A sama dengan 0. Ya. Nah, ini kita bagi dengan, ini kan semua 5, kita bisa bagi dengan 1/5. Nah, kita bisa bagi dengan 1/5, kita bisa menyederhanakan bentuk ini. Nah, sehingga anak-anak perhatikan bahwa 5 dibagi dengan 1/5 berapa? 5A kuadrat dibagi dengan 1/5 berapa? 1. Berarti sisa A kuadrat ditambah dengan 25/5. 5 dikurangi 30. 6A sama dengan 0. Nah, ini bentuknya sebuah persamaan, tetapi ini belum teratur penyusunannya. Kita harus susun dari yang pangkat tertinggi, pangkat terendah, dan konstanta. Sehingga ini bentuknya akan menjadi A kuadrat dikurangi dengan 6A ditambah dengan 5 sama dengan 0. Nah, di sini kita akan membuat ini menjadi pemfaktoran. Ya, kita akan memfaktorkan ini untuk kita menemukan nilai A-nya. Ya, dengan apa? Kita buat sini A, di sini A. Nah, kita mau ketahui berapa di sini nih. Teman-teman, anak-anak sekalian, kalian boleh perhatikan di sini berapa kali berapa yang hasilnya 5 dan dijumlahkan hasilnya negatif 6. Ya. Anak-anak perhatikan berapa kali berapa yang hasilnya 5 dan dijumlahkan itu hasilnya negatif 6. 1 dikali 5. Nah, 1 kali 5 kan 5 kan? Kalau dijumlahkan 1 tambah 5 6. Tapi di sini negatif 6. Itu 5 1 tambah. Yang menjadi faktornya itu adalah kalau dikalikan hasilnya 5, dijumlahkan hasilnya negatif 6. Ya, jadi A kurang 1 dan A kurang 5. Kakak, Bapak mau tanya dulu, kalau negatif 5 kali negatif 1 kali negatif 5 berapa? Negatif 1 kali negatif 5 5. Negatif 5, negatif 1 tambah negatif 5. Nah, berarti kan sama kan? Terbukti. Nah, sehingga kita bisa mengambil sebuah kesimpulan caranya. Berarti sini A sama dengan di sini A kurang 1 sama dengan 0, dan A sama dengan, kalau negatif 1 pindah ruas sebelah kanan menjadi 1. Sedangkan sini A kurang 5 sama dengan 0, A-nya pindah ruas menjadi 5. Nah, maka anak-anak, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita bisa menaruh di sini, kita kembali perhatikan di sini 5x sama dengan A, anak-anak. Kita bisa menggantikan nilai ini, ya. 5x sama dengan A, kita bisa gantikan nilai A-nya yang sama dengan 1. 5x sama dengan 1. Anak-anak perhatikan di sini bahwa 5 dipangkatkan dengan x 1 itu kira-kira 5 pangkat berapa yang hasilnya 1? 5 pangkat berapa yang hasilnya 1? 5 pangkat 0. Sehingga x-nya sama dengan berapa? Sama dengan 1. Ini kan coret. X-nya sama dengan 0. Berikutnya, 5 dipangkatkan dengan x sama dengan A. 5 pangkat x sama dengan 5. A-nya kan 5, kita masukin toh nilai A-nya. Berarti 5x sama dengan berapa pangkat berapa yang hasilnya 5? 5 pangkat 1. Nah, 5 pangkat 1. Sehingga ini coret sama, berarti x-nya sama dengan 1. Nah, sehingga anak-anakku perhatikan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata 5 dari 5 pangkat x ini di sini ini kita bisa gantikan, ya, antara 0 dan juga 1.
Gitu. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata 5 dipangkatkan dengan X ditambah 1 ditambah dengan 5 pangkat 2 kurang X sama dengan 30 itu X di sini itu antara 0 dan 1. Oke. Kerjakan ini mudah sekali. Bapak itu per orang atau? Per orang. Individu. Oke, Silakan. Jadi yang bernasi dulu dapat. Iya. Iya, iya lah. Dapat nilai. Ya, Bapak akan memberikan kalian reward dalam artian Bapak akan memberikan hadiah bagi yang nilainya tertinggi. Bapak ini jawab di mana, Pak? Silakan jawab di belakangnya. Coret-coret di sini juga bisa. Silakan. Jangan lupa tulis nama anak-anakku. Ini saya aku bantu. Baru saya kan. Bapak minta bisa pinjam pena. Kalian dari rumah tidak bawa pena ya? Tidak bawa. Jangan ajar biasa anak-anak, karena kalian sudah SMA. Kalau SMA itu berarti dari rumah sudah harus siapkan semuanya. Ya. Ya. Ini ya. Yang ini Pak. Oh ini tulis semua ya? Halo, tugas rumah. Halo, Kalau terlalu banyak sama kursi. bos makan. Ih. Jadi kok penyelesaiannya harus sampai semua itu udah kan? Oh nomor 2 yang sama dengan itu. Nomor 3 sama dengan yang ini. Ya dari sini sana. 3 yang sana itu nomor 2. Nomor 3, oh dewa. Oh, kita salah nomor 2-nya. Nomor 3 itu berapa? Nomor 2 salah. Cici tuh salah berapa? Aduh. Si malah kali. Bapak salah nomor 3 lagi. Nah, ini. Silakan kalau yang sudah silakan kumpulkan. Ayo dikumpulkan. Ada Pak? Nama? Boleh. Oke, sudah? Bapak berikan aplaus kepada kalian karena kalian sangat luar biasa sekali. Kalian bisa mengerjakan semua mata lembar kerja yang telah Bapak berikan. Ya, ingat anak-anak, kalian setelah dari sini langsung pulang ke rumah. Semoga materi yang tadi Bapak sampaikan bisa kalian pahami. Dan sebelum tutup, Bapak mau minta satu dari antara kalian ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi kita pada siang hari ini. Saya, Pak. Oke, silakan. Baik, Pak. Mungkin dari materi kita yang penyangkut dengan eksponen dapat saya ambil kesimpulan yaitu kalau misalnya perkalian berarti pangkatnya kita jumlahkan, sedangkan pembagian pangkatnya itu kita kurangkan. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya, Pak. Baik, luar biasa sekali ya. Terima kasih telah diberikan. Oke, anak-anakku sekalian, perhatikan lembar yang pada LKS kalian. Di situ ada PR diuji kompetensi 1.1. Itu ada tugas, silakan kalian kerjakan. Dan anak-anak
Minggu depan kita akan ketemu lagi dengan materi logaritma. Silakan kalian pelajari materi logaritma, dan agar besok minggu depan pertemuan berikutnya kita akan sama-sama membahas tentang logaritma. Anak-anakku sekalian, Bapak rasa cukup pertemuan kita sampai di sini, dan Bapak memberikan pesan kepada kalian untuk selalu terus rajin belajar, jangan malas-malas belajar. Ingat bahwa kesuksesan seseorang itu datang dari berusaha dan mau belajar. Ya anak-anak, ingat, semoga kalian tetap semangat dalam belajar dan tetap dan semoga kalian bisa sukses menggapai cita-cita kalian. Oke, untuk itu sebelum kita pulang, tadi kita buka dengan doa. Bapak minta Elin lagi untuk memimpin dalam doa pulang. Silakan. Oke, baik teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, saya mengajak kita untuk bersatu dalam doa menurut ajaran dan budaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Elin. Ya anak-anak, Bapak ingatkan lagi setelah dari sini pulang langsung ke rumah kalian, jangan singgah-singgah. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan sampai jumpa di minggu depan. Terima Terima kasih, Pak. Bang Dendeng.